Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Yuliana, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta, program Sarjana Pendidikan Matematika. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang penerapan aplikasi GeoGebra untuk belajar matematika, khususnya untuk materi transformasi geometri. Kembali lagi sama Mbak Sari, kita akan membahas tentang kelanjutan dari transformasi geometri. Pada video yang kedua, kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Kita langsung saja. Misal kita mempunyai suatu titik A 3,4. Nah, ini 3,4 di sini. Kita tampilkan nilainya biar kelihatan ya. Jadi ini A 3,4. Titik ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kita akan menggunakan ini, refleksi objek pada garis. Klik ini, lalu klik titik A, lalu klik sumbu X. Maka diperoleh pencerminannya, maka diperoleh bayangannya A aksen sama dengan 3,-4. Kita rubah warnanya biar bingung untuk bayangan dan titik awal. Ini adalah bayangan dari pencerminan terhadap sumbu X. Lalu bagaimana dengan pencerminan terhadap sumbu Y? Sama kayak tadi, kita klik ini, lalu klik refleksi objek pada garis, klik titik A, klik sumbu Y, maka diperoleh A aksen negatif 3,4. Kita ubah warnanya. Jadi ini ya, ini untuk A kita cerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif 3,4, sedangkan untuk sumbu X menghasilkan 3,-4. Bisa dibedakan ya. Selanjutnya, pencerminan terhadap suatu garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Kita tampilkan dulu nilainya. Klik nilai. Warnanya misal kita ubah menjadi warna orange. Ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan ini terhadap ini. Kita klik, masih refleksi objek pada garis. Kita klik titik A, lalu klik garis Y sama dengan X, maka diperoleh A aksen 4,3. Kenapa A aksen 2 tadi juga A aksen 1? Karena namanya di sini tuh nggak boleh sama ya, harus beda. Jadi karena sama-sama suatu bayangan akan menghasilkan A aksen, tapi akan diberi angka 1 di sini kecil atau 2 biar membedakan. Tapi ini sama aja ya, ini maksudnya tetap A aksen 4,3. Ini bayangannya. Kita ubah bayangannya, warnanya. Ini. Jadi menghasilkan. Kalau kita geser untuk titik A, titik awalnya kita geser menjadi 2,4, bayangannya pun akan bergeser. Jadi ini sangat mempermudah kita dalam mencari suatu bayangan. Lalu kita akan mencerminkan titik A ini terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X ada di sini ya, berlawanan dengan Y sama dengan X. Kita
tampilkan untuk nilainya. Nah, warnanya kita rubah juga, misal kita warna hijau. Nah, jadi ini untuk garis Y sama dengan negatif X di sini. Jadi ini perbedaannya ya, untuk Y sama dengan X, dan ini untuk Y sama dengan negatif X. Lalu kita klik refleksi objek pada garis, klik titik A, klik garis ini yang warna hijau. Nah, kita peroleh bayangan A aksen negatif 4, negatif 1. Nah, kita samakan warnanya. Tadi warna hijau. Nah, ini ya bayangannya. Jika tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan ini yang warna oranye, dan untuk Y sama dengan negatif X menghasilkan ini aksen yang berwarna hijau. Kalau digeser, nah kedua bayangannya juga akan ikut bergeser. Nah, ini sangat membantu kita ya dalam mencari bayangannya. Kita sembunyikan dulu titik dan bayangannya. Kita lanjut ke pencerminan titik terhadap garis X sama dengan K, di mana K-nya itu misal kita K-nya sama dengan 3, maka jadi X sama dengan 3. Nah, ini nilai X sama dengan 3 ada di sini ya. Kita tampilkan nilainya. Nah, warnanya ini warna pink ya. Nah, jadi titik A1,3 akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Ini sebagai cermin ya, yang warna pink ini sebagai cermin. Kita klik ini, masih refleksi objek pada garis. Kita klik titik A, lalu klik garis X sama dengan 3, maka diperoleh bayangan ini 5,3. Nah, kita samakan warnanya menjadi warna pink. Nah, ini juga kalau kita rubah akan bergeser ya pink. Selanjutnya, kita akan masuk ke sifat yang keenam, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. K-nya misal 1, jadi Y sama dengan 1, maka diperoleh garis ini. Garisnya kita tampilkan nilainya. Nah, kita pilih warna orange. Nah, jadi ini untuk garis Y sama dengan 1. Nah, titiknya ada di sini, titik A. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1 di sini. Kita pilih ini, refleksi objek pada garis. Pilih objeknya, pilih titik A, lalu pilih cerminnya, titik yaitu garis Y sama dengan 1. Nah, maka diperoleh bayangannya 1,0. Kita ubah warnanya biar sama, biar kelihatan. Nah, ini untuk pencerminan terhadap Y sama dengan 1 di sini. Dan ini untuk pencerminan Y sama dengan 3. Ini sangat mempermudah sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu kita sembunyikan dulu untuk bayangan dan garisnya, yaitu sifat yang ketujuh, titik O 0,0. Jadi kita akan membuat suatu titik baru, yaitu
titik 0,0. Nah, maaf, namanya masih B ya. Jadi kita ubah dulu namanya biar sesuai. Jadi di sini nama kita ganti O. Lalu ini nama dan nilai. Nah, ini titik O 0,0. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap titik O. Ingat ya, jadi cerminnya itu hanya sebuah titik. Titik O ini sebagai cermin. Bukan lagi garis, tapi titik. Jadi cerminnya adalah suatu titik O 0,0. Jadi untuk mencari refleksinya kita klik ini dan pilih yang kedua, yaitu refleksi objek pada titik. Kita klik titik A, lalu klik titik O 0,0. Nah, maka diperoleh A aksen negatif 1, negatif 2. Kita ubah warnanya biar kelihatan. Nah, jadi ini titik awalnya dan ini cerminnya. Nah, ini bayangannya. Bisa dipahami ya? Kalau kita geser, ini juga akan bergeser. Jadi bayangannya itu bergeser otomatis mengikuti titik awalnya. Nah, ini untuk pencerminan. Ada 7 sifat pencerminan. Nah, selanjutnya kita akan mencerminkan suatu garis. Misal garis, sebelumnya kita sembunyikan dulu. Semuanya kita sembunyikan. Nah, udah. Misal ini kita punya garis yaitu 3x ditambah 4y tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini garisnya. Ini garis yang tadi. Nah, kita tampilkan untuk nilainya. Nah, ini kelihatan nilainya. Sama seperti pada titik. Jadi Mbak cuma akan mencontohkan salah satunya saja. Misal suatu garis ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita pilih refleksi objek pada garis. Kita klik garis ini, lalu kita klik sumbu Y, maka diperoleh bayangannya ini. Nah, ini kan bentuknya berbeda ya. Ini kan bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sedangkan ini bentuknya AX ditambah BY sama dengan C. Maka kita ubah bentuknya biar sama. Kita klik kanan, lalu kita pilih persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka diperoleh bayangannya ini. 3x dikurangi 4y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini cerminnya ya. Jangan lupa ini cerminnya ada di sini. Nah, lalu gimana kalau garis dicerminkan terhadap suatu titik? Oke, kita sembunyikan untuk bayangannya. Kita tampilkan untuk titik O 0,0. Ini kan tadi titik 0,0. Nah, kita cerminkan garis ini terhadap ini. Gimana? Sama saja. Kita pilih ini, kita pilih refleksi objek pada titik. Kita klik garisnya, kita klik titik O 0,0. Nah, maka diperoleh bayangannya ini. Nah, kita ubah bentuknya biar sama. Nah, ini bayangannya. Bisa dilihat ya. Ini titik awal, ini garis awalnya, lalu ini bayangannya, dan ini cerminnya. Sama seperti pada pencerminan pada titik ya.
Dan garis juga sama nanti langkah-langkahnya dengan menggunakan dua ini. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran kita tentang refleksi dengan menggunakan GeoGebra. Nah, bisa dipahami atau mau ada yang ditanyakan atau belum paham atau gimana, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.